Kita sudah melihat Injil Matius, dan kita sudah berusaha mengenal berdasarkan apa yang tertulis di dalam teks siapa Matius ya. Nah, kemudian dalam Injil kita bisa menemukan, kita bisa melihat bahwa Matius itu seorang pemungut cukai. Kemudian sebagai seorang pemungut cukai, Matius ada di dalam kelompok yang oleh orang-orang Yahudi dianggap sebagai orang berdosa. Nah, perlu diingat, yang memandang orang-orang yang menjadi pemungut cukai itu orang berdosa, itu adalah ya yang sebaliknya, orang-orang yang memandang dirinya sebagai orang yang suci. Orang-orang yang benar, orang-orang yang merasa dirinya dekat dengan Allah. Dalam Injil Matius, kita menemukan mereka itu adalah orang-orang Farisi. Nah, kemudian di dalam Injil juga kita bisa melihat berdasarkan kutipan-kutipan, berdasarkan apa yang dikatakan tentang Taurat, itu dapat dikatakan bahwa Matius menulis Injil ini untuk orang-orang Kristiani yang berasal dari kalangan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu adalah yang pertama menerima berita tentang Yesus. Karena nyatanya Yesus bekerja, berkarya di antara orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus itu harus menghadapi berbagai tantangan sebenarnya, khususnya yang berasal dari kalangan orang-orang Yahudi sendiri, khususnya dari para pemuka agama Yahudi. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan di dalam Injil Matius, itu kita bisa melihat bagaimana Matius bersikap sangat keras gitu ya terhadap orang-orang Yahudi, khususnya para pemuka agama Yahudi, lebih khusus lagi para imam dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat, orang Farisi. Nah, ahli Taurat biasanya datang dari kalangan orang kelompok Farisi ini. Yang paling mencolok, ingat saja yang di Matius bab 23, ketika ya dalam Injil Matius disampaikan kecaman terhadap orang-orang Farisi ya, terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Yesus sampai mengatakan, dengarkan apa yang mereka ajarkan, tapi jangan ikuti cara hidup mereka. Karena mereka seringkali hanya menyampaikan pengajaran, tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Nah, kemudian untuk apa Matius menulis Injil ini? Kalau yang dituju itu adalah orang-orang Kristiani yang berasal dari kalangan Yahudi. Jadi Matius tentu menulis bukan pokoknya nulis tanpa tujuan, tapi berdasarkan apa yang ada di dalam teks, kita bisa melihat bahwa Matius menulis Injil ini untuk menguatkan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Pilihan kita tidak salah. Yang harus didengarkan itu bukan para guru agama Yahudi, yang harus didengarkan itu adalah Yesus. Bahkan yang lebih keras daripada itu, yang harus didengarkan itu adalah Yesus yang membaca ulang, yang menjelaskan ulang isi hukum Taurat. Ingat, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, nah, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit itu adalah memberikan penjelasan ulang tentang apa yang disampaikan di dalam Taurat. Dan ini menjadi penting, karena cara Yesus membaca Taurat beda
dengan apa yang diajarkan oleh para guru agama Yahudi itu. Nah, kemudian hal yang menjadi penting juga, Matius mau menunjukkan bagaimana Yesus membawa keselamatan, ya, lebih daripada Taurat. Taurat untuk orang Yahudi itu jelas jalan untuk memperoleh keselamatan. Tetapi jalan yang lebih mulia, yang lebih unggul untuk memperoleh keselamatan itu adalah Yesus. Nah, ini dulu yang akan kita lihat dalam pertemuan malam hari ini ya. Matius mau menunjukkan bahwa Taurat memang menjadi jalan keselamatan untuk orang Yahudi. Tetapi Yesus sebagai jalan keselamatan itu lebih unggul daripada Taurat. Unggulnya di mana? Nah, kita lihat lebih dulu. Silakan Bapak Ibu ke Injil Matius bab 19. Matius bab 19. Silakan mulai dari ayat 16. Mulai dengan perikop yang judulnya Orang Muda yang Kaya. Lalu lihat perikop tentang orang muda yang kaya ini ada di dalam Injil Markus, ada di dalam Injil Lukas. Kemudian perikop yang berikutnya itu ada upah mengikuti Yesus ayat 27. Ya, itu juga disampaikan di dalam Injil Markus dan di dalam Injil Lukas. Tapi lihat sekarang yang berikutnya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ini tidak ada di tidak ada di Markus, tidak ada di Lukas, apalagi di Yohanes, hanya ada di Injil Matius. Nah, kemudian sekarang coba Bapak Ibu lihat 19 ayat 30. Ini kalimat yang sangat terkenal kan? Terkenal membingungkan maksudnya. Nah, sekarang lihat juga 19:30 ini tadi ya. Lihat 20 ayat 16. Nah, yang tolong Bapak Ibu perhatikan itu detailnya ya. Perhatikan detailnya. Lihat dulu di 19 ayat 30. Namun, banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang pertama. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Perhatikan kata ini, kata hubung di bagian depan, tetapi atau namun itu. Kemudian lihat di bab 20 ayat 16. Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Perhatikan kata demikianlah. Kalau ada kata demikianlah, berarti kalimat ini berhubungan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Sehingga kalimat ini tidak bisa digunakan sembarangan, digunakan untuk bicara apa saja. Yang masuk kebun terakhir itu yang baptis sebelum mati. Yang masuk kebun yang pertama, kerja dari pagi, itu yang baptis bayi. Enggak ada hubungan dengan itu.
Ada lagi yang masuk kebun terakhir, dapat 1 dinar. Itu orang yang tobat sebelum mati. Lalu yang masuk kebun pagi-pagi, itu yang dari kecil hidupnya sudah baik. Kalau orang memandang atau memiliki anggapan yang seperti itu, perhatikan saja. Kata demikianlahnya nggak diperhatikan sama sekali. Ayat itu diambil keluar dari konteksnya, lalu diterapkan dimanapun yang dia mau dan menurut dia kira-kira cocok begitu. Nah, bagaimana harus memahami perikop ini dan kemudian apa hubungannya dengan Matius sebagai penulis Injil ya? Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ke dialog Yesus dengan orang muda yang kaya itu. 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, perhatikan perkataannya ya, pertanyaan ini. Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaannya jelas ya, perbuatan baik apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jawaban Yesus ayat 17. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Abaikan ini, lalu abaikan juga hanya satu yang baik. Perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi kalau diringkas, bukan diringkas, tapi ditunjukkan apa adanya, pertanyaannya, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jawab Yesus, turuti segala perintah Allah. Nah, begitu maksudnya. Lalu, orang itu bertanya lagi kepada Yesus. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Yesus menjawab, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan Bapak Ibu, kalau membaca ayat ini jangan membunuh, berzina, mencuri, mengucapkan saksi dusta, tapi menghormati ayah dan ibu, Bapak Ibu langsung ingatkan, ini perintah ini adanya di mana? Ada di 10 perintah Perintah Allah. Allah. Jadi Tuhan Yesus menjawab, jawabannya lengkapnya, kalau mau masuk ke dalam hidup, turuti perintah Allah. Perintah yang mana? Yang ada dalam 10 perintah Allah. Gitu. Nah, orang Yahudi memandang 10 perintah Allah itu sebagai undang-undang dasar. Itu adalah yang pokok dari seluruh hukum Taurat. Kemudian, belum selesai. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu juga ingat kan tentang hal ini, mengasihi sesama seperti diri sendiri, itu adalah hukum terutama yang kedua di dalam hukum Taurat. Jadi hukum terutama dalam Taurat menurut Yesus ada 2, kasihi Tuhan Allahmu, 2, kasihi sesamamu. Nah, kalau mau masuk ke dalam hidup, kalau mau memperoleh hidup yang kekal, maka yang harus dilakukan adalah melakukan perintah yang utama. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal, kamu harus lakukan perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah, seperti yang tertulis dalam hukum Taurat. Nah, kemudian orang muda itu berkata, ini percaya diri nih ya, semuanya itu telah kuturuti.
turuti, apalagi yang masih kurang. Semua itu telah aku turuti. Semuanya itu menunjuk kemana? 10 perintah Allah. 10 perintah Allah plus hukum yang terutama, tapi bisa juga menunjuk kepada seluruh hukum Taurat. Loh, orang Yahudi bisa seyakin ini kalau menuruti hukum Taurat? Iya. Bapak Ibu sekarang tolong memeriksa Filipi bab 3. Tolong periksa Filipi bab 3. Cari, sudah ketemu? Filipi bab 3. Paulus memperkenalkan diri di situ. Dia menyebut diri orang Ibrani asli dari suku Benyamin. Nah, yang ini tolong cari ayatnya ya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku tidak percaya, aku orang Farisi. Ayat berapa itu? 5, Pak. Terus 5. cari yang ini yang saya maksudkan. Tentang ketaatan terhadap hukum Taurat, aku tidak bercacat. 6. Ayat 6. Lihat Bapak Ibu, Paulus yakin bahwa dia sudah melakukan hukum Taurat tanpa cacat. Nah, balik ke Injil Matius ya. Orang muda itu berani mengatakan bahwa dia sudah menuruti semua perintah Allah. Yang di 10 perintah, yang di perintah utama, bahkan di seluruh hukum Taurat. Nah, kemudian dia bertanya lagi, apalagi yang masih kurang? Harusnya nggak usah nanya ini ya. Dia kan udah tahu. Kalau mau masuk ke dalam hidup kekal, turuti perintah Allah. Selesai. Gitu. Semua sudah kuturuti. Oh, berarti oke dong. Aku sudah bisa masuk dalam hidup kekal kalau begitu. Orang ini masih nanya, masih kurang apa lagi? Nah, sekarang lihat ucapan Yesus di ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, jikalau engkau hendak sempurna, bukan jikalau engkau ingin masuk hidup kekal ya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, perkataan di ayat 21, orang itu pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Seringkali orang memandang bahwa orang ini begitu sayang dengan hartanya. Dan dia sayang untuk menjual, apalagi kemudian membagi-bagikannya. Tapi Bapak Ibu, kita perlu membaca teks ini dengan latar belakang kepercayaan orang Yahudi. Untuk orang Yahudi, kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang baik, kalau ada orang yang hidupnya baik, maka Tuhan akan memberikan ganjaran ketika ia hidup di dunia ini. Ganjarannya apa? Ada 3. Umurnya panjang, anaknya banyak, hartanya melimpah. Jadi umur, anak, dan harta. Nah, orang ini hartanya banyak. Harta itu adalah ganjaran. Ganjaran diberikan kepada orang baik. Kalau begitu, harta milik orang ini adalah bagi dia ya, bukti kalau dia orang baik. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, orang ini oleh Yesus disuruh menjual seluruh miliknya. Dapat duit kan? Duitnya dibagi-bagi kepada orang miskin.
Ini urusannya bukan hanya soal ekonomi dan sosial, tapi urusannya soal religius. Ucapan Yesus itu di telinga orang kaya ini sama dengan perintah untuk membuang ganjaran yang diberikan oleh Allah kepadanya karena dia orang baik. Ini berat sekali untuk orang Yahudi waktu itu ya, memandang harta sebagai ganjaran karena dia sudah hidup baik. Menjual dan kemudian membagi-bagikan harta milik itu sama dengan membuang ganjaran. Yang dipikirkan lebih lanjut begini, orang baik itu dalam kepercayaan orang Yahudi ya, ganjarannya ada dua. Ganjaran pertama itu diterima di dunia, tiga tadi ya, umur, anak, harta. Itu ganjaran yang diterima karena dia orang baik dan diterimanya di dunia. Nah, nanti yang berikutnya ya, mereka akan menerima ganjaran kedua, dan ganjaran kedua itu adalah hidup kekal. Ganjaran yang kedua hidup kekal. Jadi sekarang begini, orang Yahudi memandang harta benda itu bukti kalau dia orang baik. Nah, dengan bukti itu, ya, dia bisa datang kepada Tuhan dan menunjukkan, ini bukti kebaikanku, sehingga aku layak untuk menerima hidup kekal. Nah, kemudian, sekali lagi, orang itu sedih, nggak mau membuang bukti kebaikannya. Lalu, ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Perhatikan kata demikian. Dengan memperhatikan ayat 23 dan 24, sekarang perhatikan kata demikian di ayat 25. Di ayat 24 dan 23-24, itu kan orang kaya susah sekali masuk surga kan ya. Lalu ayat 25, jika orang kaya saja susah masuk kerajaan surga, lalu siapa yang bisa diselamatkan? Ini yang ada di balik pertanyaan para murid Yesus. Nah, sekarang begini, sekarang silakan Bapak Ibu mau bayangkan. Ini emas batangannya disiapkan, kartu kredit nggak usah, ini aja surat berharga aja disiapkan. Terus apa lagi? Cincin yang berlian siapkan semua, gigi emasnya ditanggalkan, taruh. Lalu habis itu Bapak Ibu menghadap Tuhan. Lalu mengatakan, Tuhan, ini adalah ganjaran yang kau berikan kepadaku karena aku orang baik. Kalau Tuhan melihat yang seperti ini Bapak Ibu, Tuhan akan memasukkan kita ke surga apa enggak? Neraka kali. Kekayaan itu bukti kalau aku orang baik loh Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, itu bukan urusanmu menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang enggak. Kamu pikir dengan membawa harta benda dan menganggap itu bukti kebaikanmu, kamu akan masuk surga? Mustahil. Kalau nggak mustahil ya, susah beneran. Nah, kemudian begini,
orang akan masuk surga atau tidak, itu tidak bergantung kepada harta yang dikumpulkan dan dianggap sebagai bukti kalau dia orang baik. Tuhan Yesus juga mengoreksi, menanggapi pertanyaan para murid tadi ya. Untuk para murid, kekayaan juga dianggap sebagai bukti ya, kalau dia orang benar. Kalau orang kaya saja yang membawa bukti kalau dia orang baik susah diselamatkan, lalu siapa yang bisa diselamatkan? Lalu Tuhan mengatakan, bagi manusia itu nggak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Orang bisa masuk ke dalam hidup kekal tanpa membawa bukti kalau dia orang baik. Lalu, lihat Bapak Ibu ke ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kami sudah meninggalkan segala sesuatu, kami sudah mengikuti Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Lalu lihat ke ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ada ungkapan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Para murid yang sudah mengikuti Yesus akan memerintah bersama dengan Yesus. Ungkapan ini sama dengan masuk dalam hidup yang kekal. Kemudian di ayat 29, setiap orang yang karena namaku meninggalkan segala sesuatu, itu ya, akan memperoleh hidup kekal. Tapi jangan lupa kalimat di ayat 27. Kami telah meninggalkan sesuatu dan mengikut Engkau. Terus di ayat 28, kamu yang telah mengikut aku akan memerintah dalam kerajaan yang abadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, lihat dari perikop ini ya, ada dua jalan untuk memperoleh hidup kekal. Jalan yang pertama itu jalan Taurat, sebut saja begitu. Kalau mau masuk dalam hidup yang kekal, turuti perintah Allah. Jalan yang kedua, untuk memperoleh hidup yang kekal, adalah dengan mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Sekarang, lihat ke ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu atau yang pertama menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Yang pertama menjadi yang terakhir jadi yang pertama. Bapak Ibu, jawab, pahami kalimat ini dengan membaca teks mulai dari ayat 16. Yang pertama itu siapa? Lalu atau gini aja supaya lebih gampang lagi. Dari ayat 16 sampai dengan ayat 29 itu ada siapa saja.
selain Tuhan Yesus? Orang pemuda. Orang muda yang kaya. 1, orang kaya. 2, Murid-murid. ada murid-murid Yesus. Ya, cuman 2. Walaupun muridnya 12 ya sebutnya cuman murid gitu ya. Sekarang, yang pertama dalam perikop ini siapa dalam kisah ini? Orang kaya. Orang kaya. Yang terakhir siapa? Murid-murid. Murid-murid. Orang kaya itu, Bapak Ibu, mewakili orang-orang Yahudi yang memandang Taurat sebagai jalan keselamatan. Murid-murid Yesus, nah itu mewakili para pengikut Yesus. Bagi para pengikut Yesus, jalan keselamatannya adalah Yesus. Kalau mau selamat, ikut Yesus. Yang pertama jadi yang terdahulu. Salah, yang pertama jadi yang terakhir. Yang terakhir jadi yang pertama. Ini maksudnya apa? Nah, Tuhan Yesus menjelaskannya. Lihat di bab 20. Perhatikan kalimat yang 20. pertama. Matius 20 Tuhan ya. Yesus. Kenapa? Matius 20 ya, Pak ya. Iya, Matius 20. Lihat di ayat pertama. Perikop ini bicara tentang kerajaan surga. Ya. Bukan bicara tentang pembagian upah, tapi bicara tentang kerajaan surga. Lalu lihat, kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ini perhatikan, ini pagi-pagi benar ya. Ayat 3. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi, seperti di ayat 4. Nah, ayat 5. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Bapak Ibu perhatikan ayat 2. Di situ ada kata pekerja-pekerja. Ya. Jadi orang-orang itu lihat masuk ke kebun anggur untuk bekerja. Sesuai dengan kesepakatan, nanti mereka akan mendapatkan upah. Kerja sehari, upahnya 1 dinar. Lihat yang di ayat 6. Ada pekerja enggak di situ? Ada upah enggak? Ada kesepakatan enggak di ayat itu? Jadi hanya ada kalimat, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Apain? Enggak ada keterangan. Kemudian ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir, hingga mereka yang masuk terdahulu. Perhatikan, yang masuk terakhir
itu kan yang masuk jam 5 kan ya. Hmm. Yang masuk terdahulu itu yang masuk dan bekerja di kebun anggur dari pagi-pagi tadi kan. Nah, yang dipanggil duluan itu yang masuk kebun jam 5 sore. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Jadi yang masuk kebun jam 5 sore, yang kerja di kebun mulai jam 5 sore dapat 1 dinar. Yang masuk kebun sudah dari pagi, menyangka yang masuk kebun jam 5 sore aja sudah dapat 1 dinar. Kami yang masuk kebun pagi-pagi, kalau jam 6 pagi sampai jam 6 sore, hitung aja 12 jam gitu ya, dipotong istirahat, ya paling nggak dapatnya 10 dinar gitu ya. Lihat. Nah, 10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Yang bekerja dari pagi komplain karena ternyata hanya menerima 1 dinar. Sama dengan yang masuk kebun jam 5 sore. Nah, dia tidak bisa terima. Ketika dia komplain kepada pemilik kebun anggur, tanggapannya, "Loh, kamu menyangka aku nggak adil ya? Loh, tadi pagi kita kan sudah sepakat. Kamu kerja sehari, aku akan memberikan kepadamu upah 1 dinar. Aku sudah berlaku tidak adil. Aku tidak berlaku tidak adil kepadamu. Loh, tapi kenapa engkau memberikan 1 dinar kepada yang masuk kebun jam 5 sore? Jawabannya, aku kan bebas menggunakan milikku. Aku kan murah hati. Dan aku mau bermurah hati kepada yang masuk kebun jam 5 sore. Nah, kemudian lihat berikutnya ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Baik, sekarang kalimat di ayat 16 ini ditempatkan sesudah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Yang pertama itu siapa? Yang pertama masuk kebun anggur itu siapa? Yang masuk kebun pagi-pagi benar. Bekerja. Yang terakhir masuk kebun anggur itu yang masuk kebun jam 5 sore. Yang terakhir masuk kebun anggur justru yang terima dapat justru yang pertama dapat 1 dinar. Yang masuk kebun pagi-pagi yang pertama justru yang terakhir mendapatkan 1 dinar. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini perumpamaan ya. Namanya perumpamaan, itu pasti menyampaikan sesuatu. Tujuannya supaya lebih gampang dipahami. Nah, sekarang begini.
Kalau membaca perumpamaan, Bapak Ibu tolong ada yang bisa nyanyi lagu Kasih Ibu kepada Beta itu enggak? Iya, kalau di Kasih Sabah enggak. kepada Beta tak terhingga. Apa? Nah, selesaikan lagunya. Kalau nggak selesai, nggak bisa jadi perumpamaan itu. Nggak bisa dipakai untuk belajar. Nyata memberi, tak akan kembali. Sang Surya. Bagai sang surya menyinari dunia. Nah, tepuk tangan. Ya. Nah, ini kan Hebat, Romo perumpamaan. Edi. Perhatikan, itu lagunya. ini lagu ini sebenarnya isinya perumpamaan ya. Perhatikan kata bagai. Dalam lagu itu, matahari itu digunakan untuk menggambarkan ibu. Dunia menggambarkan beta, aku. Kasih ibu digambarkan dengan sinar matahari. Kesamaan antara kasih ibu dengan sinar matahari hanya memberi, tak harap kembali. Ini perumpamaan. Sekarang dalam perumpamaan ini Bapak Ibu ada ini dinar, 1 dinar ya. Ada yang masuk kebun dari pagi, ada yang masuk kebun jam 5 sore. Kemudian kalau membaca perikop sebelumnya, Bapak Ibu akan ketemu dengan kehidupan kekal. Itu sama dengan kerajaan surga ya. Kemudian ketemu orang Yahudi dan ketemu para pengikut Yesus. Nah, 1 dinar itu mengumpamakan kerajaan surga atau hidup kekal. Pekerja yang kerja keras dari pagi itu menggambarkan, mengumpamakan orang Yahudi. Yang masuk kebun jam 5 sore itu mengumpamakan para pengikut Yesus. Dalam perumpamaan ini, lalu kita lihat, untuk orang Yahudi, kerajaan surga, kehidupan kekal, itu adalah upah dari kerja keras mereka. Kerja keras apa? Kerja keras menaati hukum Taurat. Untuk orang yang mengikuti Yesus, kerajaan surga itu bukan upah, tapi pemberian Allah terdorong oleh kemurahan hati Allah. Nah, Bapak Ibu lihat, ingat lagi ya, perikop tentang orang upahan di kebun anggur cuma ada di Injil Matius. Jangan cari di tempat lain. Dengan menyampaikan hal ini, Bapak Ibu, Matius mau menunjukkan apa? Orang Yahudi memang akan selamat. Kalau mau selamat mereka harus menaati hukum Taurat. Dan jangan lupa menaati hukum Taurat itu pekerjaan besar, pekerjaan berat karena rumit dan rinci sekali. Maksudnya, Bapak Ibu masih doyan makan daging babi? Udah nggak makan Pena. daging babi. Senangnya yang dimasak apa? Sate. Babi hong. Babi hong. Babi hong. Nah, kalau mau jadi orang, kalau mau selamat menurut orang Yahudi, Bapak Ibu nggak boleh makan itu lagi. Masih makan, kalau ikan patin atau sirip ikan hiu atau lele, kalau mau Lele. selamat, Nah, mau masuk hidup kekal, memang mengikuti orang Yahudi menggunakan jalan Taurat, maka
Itu nggak boleh dimakan lagi. Ini baru soal makanan. Ada begitu banyak aturan yang harus diperhatikan oleh orang-orang Yahudi. Nah, kalau mau selamat menjadi sebagai pengikut Yesus, ingat keselamatan itu bukan upah, bukan hasil kerja keras, tapi pemberian dari Tuhan Yesus. Pemberian Allah melalui Yesus. Nah, Bapak Ibu, sampai sekarang kita masih mempercayai dan memegang itu. Bapak Ibu, tolong ucapkan doa Angelus bagian akhir. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, Kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. jadi Sebab bisa Dialah masuk Tuhan dalam pengantara kebangkitan kami. yang mulia, itu karena dibawa atau karena usaha sendiri? Karena rahmat anugerah dari Tuhan. Baca, ingat saja yang ada di doa Angelus. Di bawah. Supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa. Yang bawa siapa? Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Dengan menebus di kayu salib. Lihat aja yang ada di teks. Mengikuti perintahnya. Mana yang mengikuti perintahnya? Doa Angelus lagi diulang. Supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa. Kebangkitan. Yang bawa siapa? Yesus Yesus. Kristus. Caranya bagaimana? Melalui sengsara dan salib. Ayo, sudah diminta untuk mengucapkan doa Angelus dan mengucapkan Angelus sehari 3 kali. Itu isi kepercayaan kita berkaitan dengan keselamatan. Jadi, Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan, saya berbuat baik supaya saya masuk surga, benar apa enggak? Katolik atau bukan? Pengikut Yesus atau bukan? Bukan. Jadi bisa enggak mengatakan semua agama sama karena mengajarkan yang baik? Nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Menurut Ustadz juga tidak bisa, Ustadz Roy. Nah, sekarang Bapak Ibu kembali lagi ya. Kenapa Matius menyampaikan hal yang seperti ini? Yang pertama, Matius mau menunjukkan orang Yahudi yang sudah menjadi percaya kepada Yesus sudah berada di jalan yang benar. Secara memakai pemahaman biasa, kalau memakai pemahaman yang ini biasa ya, orang bisa masuk ke dalam surga itu kan harus mengingat yang punya surga siapa? Yang punya surga itu Allah, Bapa. Allah Bapa. Kemudian kalau membaca perikop ini, jelas. Iya, hanya yang punya surga, yang punya kuasa untuk memberikan. Dan Bapa yang murah hati memberikannya kepada orang-orang yang mengikuti Yesus. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu ada dampaknya. Ingat, dalam Injil Matius kita melihat berita keselamatan harus disampaikan kepada semua bangsa. Nah, orang dari segala bangsa yang mau memperoleh keselamatan, lalu diundang juga untuk bersikap seperti ini orang-orang Majus yang datang dari timur itu.
datang kepada Yesus. Dan ini pun ditunjukkan dalam perintah di bagian akhir dari Injil Matius. Ya, apa itu? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, ada pertanyaan kah? Atau makin mumet soal kehidupan kekal? Yang bikin mumet apa? Udah punya banyak duit, tetap nggak bisa. Oke, sekarang langsung saya tanggapi. Bapak Ibu, duit Bapak Ibu itu bukti kalau Bapak Ibu orang baik atau bukan? Dapatnya gimana? Bukan. Nah, Bukan. nggak akan langsung bisa mengatakan, bahwa uang yang saya miliki itu adalah bukti kalau saya orang baik kan? Ya, Nggak bisa. Kita berdoa minta rezeki, benar, nggak ada masalah dengan itu. Tapi kemudian kalau sampai orang berpikir bahwa harta yang saya miliki itu adalah bukti saya orang baik, ada banyak orang yang kekayaannya melimpah, tetapi cara memperoleh kekayaannya nggak benar kan? Dan kita tidak akan bisa mengatakan orang-orang itu yang memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak benar, itu adalah orang-orang yang baik di hadapan Tuhan. Untuk orang Yahudi, kekayaan punya nilai religius. Orang bisa menggunakan cara-cara yang berbeda-beda untuk memperoleh kekayaan, untuk menunjukkan kalau dia orang baik. Untuk orang yang percaya kepada Yesus, pemahamannya tidak seperti itu. Sehingga kalau kita sekarang berpikir kekayaan saya itu adalah bukti kalau saya orang baik, sudah jelas salah. Nah, penjelasan saya tadi panjang lebar dan saya penjelaskan pelan-pelan ya, supaya tidak salah memahami. Tolong ingat-ingat, apakah Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Bapak Ibu untuk menjual semua yang Bapak Ibu miliki? Tidak. Perhatikan, jadi baca yang ada di dalam teks, dengarkan yang saya sampaikan dalam penjelasan, jangan dengerin, jangan baca yang tertinggal di memori selama ini. Jikalau engkau hendak sempurna, gitu kan? Kalau memperoleh hidup yang kekal, turuti perintah Allah. Tetapi ingat, itu jalan yang pertama, jalan untuk orang Yahudi. Jalan yang kedua, melalui jalan mengikuti Yesus. Begitu, Pak? ya. Jadi belum selesai. Kalau mau dilanjutkan, mengikuti Yesus itu pakai duit apa enggak? Pakai. Bapak Ibu, ikuti perintah Yesus yang utama, mengasihi, ya, mengasihi sesama. Pakai duit apa enggak? Tidak. Pakai. Ketika aku lapar, kamu mendoakan aku. Ketika aku haus, kamu mendoakan aku. Ketika aku Pakai dalam duit. penjara, kamu mendoakan aku. Ketika aku sakit, kamu mendoakan aku. Gitu. Enggak pakai duit itu. Doakan Untuk mengasihi orang perlu biaya. Untuk melakukan kehendak Tuhan, orang memerlukan biaya. Tidak bisa orang, ya pokoknya mengasihi. Nggak bisa mengasihi kok pokoknya. Nggak mungkin orang mengasihi tanpa melakukan apa-apa. Kalau menggunakan ucapan Yesus yang lain, buat pundi-pundi di surga. Caranya bagaimana? Gunakan harta untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, begitu kalau mau berbicara tentang mengikuti Yesus dengan menggunakan harta yang kita miliki. Boleh juga nanti kalau baca Injil Lukas, perhatikan para perempuan yang melayani Yesus dengan harta benda mereka. Ya, begitu.
Ya, terima Tadi kasih. pagi Pak, Kenapa? tadi pagi Pak ada ini khotbahnya Romo Vincent tuh, yaitu tentang orang kaya itu kok susah mengeluarkan uangnya, apa memberikan kekayaannya Pak. Jadi Orang dia kaya kasih yang mana? khotbahnya Saya yang pelit itu. yang orang kaya yang tanya sama Yesus, apalagi yang harus kulakukan gitu kan. Terus dia kan sedih karena disuruh jual barang-barangnya kan. Nah, jadi itu kalau Romo Vincent tuh nangkepnya ya seperti yang Pak bilang tadi, ya kayak banyak orang mengira bahwa orang itu nggak mau bagi hartanya kepada orang miskin gitu Pak. Bukan segi agama gitu, bagi apa itu religius itu, pemahaman religius itu nggak ada, nggak tahu. Ini kan baru ditangkap sama ini Pak Seto. Jadi keterangan saya bisa dipahami. Bisa, makanya. Tapi nggak enak kalau Ibu habis ngomongin satu orang, lalu menyebutnya, lalu jadi ya ini berarti pastor juga pemahaman kayak gitu. Gimana gitu tuh? Nggak jelas, suara Ibu putus-putus. Nah, tapi berarti pastor juga punya pemahaman keliru jadinya ya Pak. Tentang, itu yang saya bilang nggak enak Bu, bicara begitu. Ibu jangan sampaikan begini, Bu, berarti pastor keliru ya. Jadi pemahaman kita ya prinsipnya begini, semua perlu belajar, perlu memperhatikan. Dulu saya bingung, dulu saya nggak ngerti, saya belajar supaya saya mengerti dan ya membagikannya supaya yang lain juga ngerti dan nggak bingung. Itu. Terus tadi pagi tentang hukum Taurat, Pak. Hukum Taurat itu satu aja yang nggak bisa kita ikutin sudah semuanya gagal, ya kan Pak? Ini putus-putus. Di off-kan kameranya, ya gitu. Coba. Enggak, tadi pagi Bu Jun ngajar lagi. Hukum Taurat itu kalau satu aja tidak bisa dilakukan, yang kesembilannya misalnya hukum Taurat ada 10, yang satu aja nggak bisa dilakukan, yang 9 itu gagal ya Pak. Sudah hangus gitu. Gagal. Jadi nggak mungkin orang mengikuti hukum Taurat secara komplit gitu maksudnya. Makanya diadakan itu yang Yesus lakukan. Maka Yesus yang melakukan ini yang terakhir ini yang Pak ajar ini kan. Ya. Jadi kalau orang mau konsisten melakukan hukum Taurat, Bapak Ibu begini, ada hukum moral dan ada hukum ritual. Hukum moral itu yang berkaitan dengan 10 perintah. Hukum ritual itu yang berkaitan dengan tahir najis itu. Makanan, kemudian darah, kusta, macam-macam. Jadi untuk melakukan itu sudah pasti pekerjaan yang berat. Jangankan orang lain, orang-orang Yahudi di zaman para rasul juga sudah mengatakan, kita aja kalau disuruh melakukan hukum Taurat, nggak akan bisa kok secara sempurna. Hanya orang-orang Farisi yang berani mengatakan seperti Paulus tadi. Nah, Bapak Ibu, kemudian begini yang kita lihat. Sebenarnya mustahil orang dengan perbuatan baiknya
itu bisa masuk dalam hidup kekal. Karena sesuci-sucinya orang, setaat-taatnya orang, ada kesalahannya, ada dosanya. Tetapi yang bisa terjadi, Bapak Ibu ingat nama Yesus ya, dia harus diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hanya Allah yang bisa membersihkan manusia dari dosa dan membawanya masuk dalam hidup yang kekal. Jangankan untuk melakukannya, mengingatnya saja sudah perlu waktu yang panjang kalau mau mengikuti jalan Taurat tadi. Begitu. Pak, jadi sehubungan dengan pernyataan Paulus bahwa dalam hal hukum Taurat, dia mengatakan dia tidak bercacat. Apakah kalimat ini boleh diterjemahkan sebagai sebenarnya Paulus pun tidak melakukan hukum Taurat secara sempurna, hanya dia tidak mengerti bahwa dia tidak sempurna gitu. Dia merasa bahwa dia telah sempurna. Apakah bisa diartikan seperti itu, Pak? Kenapa Untuk bisa sulitnya? mengatakannya, Bapak harus membacanya lengkap. Ya, jadi baca dulu, periksa dulu Filipi bab 3 itu paling enggak sampai ayat 11. Paulus juga menyampaikan hal yang senada dengan hal ini. Cara untuk memperoleh keselamatan bagi orang Yahudi itu adalah dengan mengikuti hukum Taurat. Kemudian Paulus mengatakan dalam perikop itu bahwa iya, untung aku orang Yahudi, untung aku dari suku Benyamin, untung aku taat kepada Taurat, untung aku orang Farisi. Dia sudah seperti mendapatkan jaminan bahwa dia akan mendapatkan keselamatan. Tetapi apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kenapa? Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu, dan oleh karena dialah aku menganggapnya sampah. Nah, ini jadi kalau membaca perikop ini bukan soal sempurna atau tidak mengikuti Taurat, tetapi Paulus menemukan jalan untuk memperoleh keselamatan yang utama, yang sejati itu adalah dengan mengikuti Yesus. Begitu, Pak. Pak, boleh satu lagi. Dalam percakapan anak muda yang kaya dan Yesus, ada kata hidup kekal, ada kata sempurna, dan mungkin ingin saya tanyakan mengenai keselamatan itu sendiri. Dari 3 kata ini, kesamaannya apa? Apakah ada perbedaannya, Pak? Begini, hidup kekal, pakai kata yang biasa dulu ya, berarti hidup selamanya, hidup yang nggak ada akhirnya, hidup yang nggak ada kematian. Tapi hidup abadi, hidup kekal itu hidup yang membahagiakan. Jadi hidup bahagia, tapi nggak ada akhirnya. Hidup bahagia yang tidak ada akhirnya, tidak mungkin ada di dunia ini. Adanya ada di dalam surga. Surga itu apa? Surga itu kediaman Allah. Lalu hidup kekal itu sama dengan hidup bersama dengan Allah. Nah, mengikuti kebiasaan atau gambaran yang digunakan oleh orang di zaman itu, maka kemudian digunakanlah kata kerajaan Allah atau kerajaan surga. Maksudnya, kalau kerajaan surga ya kerajaan yang tidak ada di dunia ini tetapi adanya di dalam surga. Kerajaan Allah, ya disebut kerajaan Allah karena yang punya itu adalah Allah. Frase kerajaan surga atau kerajaan Allah ini adalah gambaran yang diambil dari dunia zaman itu ya untuk menggambarkan hidup
kekal. Bayangkan, Yesus jadi raja dan umat jadi rakyatnya. Yang ada cuma senang. Dan tidak ada yang mati. Nah, itu gambaran ya. Kemudian kata sempurna, memang dalam perikop ini tidak langsung berkaitan dengan hidup kekal. Karena lihat Bapak Ibu jawaban Yesus ya, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan untuk untuk memperoleh hidup kekal. Lalu jawab Yesus, kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup kekal ya, turuti perintah Allah. Sudah begitu. Perintah yang mana? 10 perintah, perintah yang utama. Dan kemudian, ya, orang kaya itu masih bertanya, itu sudah aku turuti. Kalau itu sudah aku turuti, berarti sebenarnya aku sudah bisa memperoleh hidup kekal. Nah, kemudian, jikalau engkau hendak sempurna. Nah, sempurna ini tidak langsung berkaitan dengan hidup kekal ini tadi ya, yang ditanyakan ya. Sempurna itu yang bagaimana? Ini yang repot jawabnya. Walaupun bisa nyanyi kau begitu sempurna, tapi sempurna itu gini, kalau di dalam teks yang lain, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Enggak ada batas untuk mengatakan sempurna. Menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Bapa. Itu kata yang sempurna. Terus apa hubungannya dengan menjual semua yang dimiliki dan memberikannya kepada orang miskin? Jangan lagi memandang hartamu sebagai bukti kalau kamu orang baik. Tapi jadilah kamu seperti Bapa yang mengasihi semua. Begitu, Pak. Ya, Pak Jimmy. Oke. Dah. Sudah, terima kasih Pak. Ya. Baik, kalau nggak ada, lanjut ya. Iya, Pak. Baik, sekarang ya udah kita ngomong Taurat ya. Karena ya memang di dalam Injil Matius banyak dibicarakan tentang Taurat. Ingat ya, itu menjadi tanda Injil ini ditulis untuk orang Yahudi. Ini menjadi tanda Matius memperhatikan dan bicara kepada orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus. Untuk orang Yahudi, Taurat itu utama, paling penting, paling berharga. Orang bahkan bisa mengatakan begini, ini kebanggaan mereka sebagai orang Yahudi. Dan ketika mendengar atau bicara tentang Taurat, mereka akan bangga. Kenapa kok bangga? Ini pesan Tuhan, ini perintah Tuhan, ini datang dari Tuhan dan hanya kita. Ya, hanya kita yang menerima perintah ini. Itu berarti Taurat memberikan kepada orang Yahudi keistimewaan. Enggak kayak orang Katolik itu. Apa perintah Tuhan Yesus yang baru, yang perintah Yesus yang baru yang enggak ada di Taurat. Saling mengasihi. Kasihilah seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah kamu harus saling mengasihi. Berarti kan seperti aku telah mengasihi kamu. Tapi Bapak Ibu pernah nggak mendengar atau bahkan mengatakan ketika mendengar perintah yang seperti itu, reaksi pertama banyak orang Katolik itu adalah berat.
sulit gitu. Apa tandanya kalau kamu itu murid Yesus? Kamu saling mengasihi. Dan kasih kalau begitu menjadi identitas untuk orang yang mengikuti Yesus. Kalau sampai orang justru mengatakan, iya, perintah mengasihi itu berat. Ada kebanggaan enggak? Enggak ada. Ada kegembiraan? Apalagi. Nah, ini sekarang begini ya, untuk ilustrasi, Bapak Ibu tolong membuka Mazmur 1. Untuk ilustrasi bahwa bagaimana orang Yahudi bicara tentang Taurat. Mazmur 1. Apa yang dikatakan di situ? Ayat berapa, Pak? Dari ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Komplotan. Ini baru ayat 1, mulai dari ayat 1. Terus, tetapi yang kesukaannya, Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. perhatikan. Ia Jadi, yang berbahagia itu siapa? Yang disebut berbahagia? yang merenungkan Taurat siang malam. Yang membaca dan merenungkan Taurat siang malam. Ya, itu yang disebut orang yang berbahagia. Nah, orang Katolik perlu belajar juga kan tentang hal ini. Kenapa? Banyak orang Katolik yang kalau pegang Alkitab itu tangannya langsung panas. Enggak sampai 5 menit dilepas. Ada yang begitu mulai membaca Alkitab, penglihatan langsung jadi kabur. Karena mulai membaca setelah umurnya di atas 50. Nah, ini saya nggak nyindir. Nggak ada Baru aku mau ngomong, nyindir ya Pak. Enggak, saya nggak nyindir. Boleh diperiksa, boleh dicek. Saya pergi ke sana kemari. Dan kemudian nggak boleh situasi yang seperti itu terus menerus. Orang dulu memang nggak disuruh baca Alkitab kok. Jadi, Ibu hanya melakukan kalau sesuatu Al-Quran kalau dari anak disuruh. kecil. Alkitab itu sudah terbit tahun Bahkan nggak boleh malah 75. dulu Pak. Ya, gantian bicaranya, nggak bisa bareng-bareng ini. Alkitab terbit tahun 75. Umat Katolik mulai diajak baca tahun 75. Diajak lagi tahun 76. Diajak secara nasional, para uskup yang ngajak tahun 77. Itu ajakannya. Setiap tahun diajak sampai sekarang. Gimana nggak bilang nggak diajak coba, ayo. Anaknya sudah gede jam segitu, umur segitu Pak. Sudah gede-gede. Gimana sih? Tadi bertanya, nggak disuruh. Sekarang saya bilang diajak. Terus jawabannya anaknya udah gede-gede. Oh iya diajakin dia waktu anaknya udah gede-gede percuma atau sudah gede. Ibu, saya tidak bicara tentang ibu ajak anak ibu. Ibu tadi kan mengatakan saya nggak baca Alkitab karena nggak disuruh. Saya jawab, para uskup mengajak seluruh umat membaca dari tahun 77 dalam dimulailah itu bulan kitab suci nasional itu. Nah, sekarang yang kita belajar dari orang Yahudi apa? Membaca kitab suci itu kegembiraan.
Kalau masih memakai Mazmur tadi ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, gitu. Itu orang yang membaca, merenungkan Taurat siang malam. Nah, itu yang kita perlu pelajari. Jangan sampai membaca Alkitab seperti orang disiksa. Nah, itu yang menjadi masalah. Baru baca itu di musim-musim tertentu. Nah, itu masalah. Nah, itu sekali lagi yang saya katakan, belajar dari orang Yahudi. Sekarang Bapak-Ibu silakan bayangkan, orang Yahudi yang seperti itu sikapnya terhadap Taurat, lalu mereka mengikuti Yesus. Apakah mereka akan kehilangan Taurat? Dalam Injil Matius ditunjukkan, tidak. Kamu tidak akan kehilangan Taurat. Kamu tidak akan pernah kehilangan Tauratmu. Di dalam Injil Matius, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana Tuhan Yesus memberikan penjelasan mengenai Taurat. Ya, penjelasan mengenai Taurat. Nah, kemudian begini, saya sampaikan tadi ya, kalau membaca Taurat, itu ada bagian yang berupa hukum moral, ada yang berupa hukum ritual. Terus, kalau orang membaca hukum, itu ada cara membaca hukum harafiah, dan ada orang yang membaca hukum dengan memperhatikan jiwa dari hukum itu. Kalau Tuhan Yesus, yang bagaimana? Sekarang, Bapak Ibu silahkan membuka Injil Matius bab 22, ayat 34 sampai dengan 40. Matius 22, 23 sampai 24. Freeze ya. Matius berapa, Pak? 22. 34 sampai dengan 40. Hah? 22. 22, 34. Ayat 34. Sampai 40. Sudah? Bapak Ibu lihat, judulnya apa? Judulnya? Hukum yang terutama, Pak. Hukum yang terutama. Ada paralelnya dengan Injil lain enggak? Ada, Pak. Ada. Markus 12. Nah, sekarang boleh diperiksa paralelnya ya. Ya. Markus 12, 28 sampai 34. Jadi Bapak Ibu hadapi dua teks saja. Matius dan Markus ya. Hukum yang terutama. Ya, sekarang bandingkan Matius dengan Markus. Bapak Ibu perhatikan Matius, saya akan baca Markus. Nah, gitu caranya ya. Bapak Ibu hadapi teks Matius, saya baca Markus. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Beda atau sama dengan yang di Matius? Sama, Pak. Beda. Benar, sama. Beda, Sama. Pak. Ya, Pak. Hanya aja beda. Kalau di Matius, Ya, kalimatnya, hukum manakah yang terutama dalam
Hukum Hukum Taurat. Taurat kan? Dalam Taurat. Matius menunjukkan lebih konkret. Dalam hukum Taurat yang paling penting yang mana? Gitu ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, mirip sekali. Terus, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ada nggak di Matius kalimat ini? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada. Kemudian, ya, sekarang kembali ke Markus ini ya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia itu Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan dia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Yang ini nggak ada di Matius, tapi yang ada di Matius, Bapak Ibu lihat, hukum terutama dalam Taurat ada dua. Satu, kasih Tuhan Allahmu. Dua, kasih sesamamu. Habis itu Tuhan Yesus ngomong apa? Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lihat di ayat 40 itu ya. Itu kas Matius. Nah, yang saya maksudkan, Bapak Ibu, benar bahwa hukum terutama ada di dalam sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Tapi Matius menyampaikan dengan lebih terang, ini berkaitan dengan Taurat. Gitu. Jadi yang menjadi penting di dalam hukum Taurat, yang utama di dalam Taurat itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Perhatikan berikutnya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang bisa ngomong kayak gini, ini hanya orang Yahudi. Yang bisa mengerti ucapan ini hanya orang Yahudi juga. Nah, kalau yang di Markus, nggak ada kalimat seperti itu tadi ya. Nah, dengan menunjukkan hukum yang terutama dalam Taurat ini, kita lihat Matius mau menunjukkan yang paling utama di dalam Taurat itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kemudian, sekarang, ini lihat sekarang Matius bab 5. Matius bab 5. Matius 5 mulai dari ayat 17. Yesus dan hukum Taurat. Sampai menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lalu, ini pertanyaan bisa segera muncul ketika membaca kalimat ini. Bagaimana dengan yang Matius bab 2, 19-20 tadi? Keselamatan itu melalui Taurat atau melalui Yesus? Nah, sekarang Bapak Ibu begini, kita perlu membuat pembedaan ya. Pembedaan yang bagaimana? Jalan untuk selamat itu adalah Yesus. Ya. Cara hidup orang yang sudah diselamatkan itu adalah jalan kasih. Kasih itu adalah jiwa dari hukum Taurat.
Bingung apa enggak dengarnya? Jadi begini ringkasnya, atau yang lebih jelas, semoga lebih jelas. Manusia, ngomongin kita aja supaya lebih jelas ya. Kita itu kan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu kan ya? Itu berarti ya Yesus yang menyelamatkan saya. Kalau saya mau diselamatkan, maka yang harus saya lakukan adalah percaya kepada Yesus. Bagaimana cara hidup orang yang percaya kepada Yesus? Tuhan sudah mengasihi aku, maka aku pun mengasihi sesamaku. Gitu kan? Kasih, kalau begitu, adalah cara hidup orang yang sudah diselamatkan. Beda dengan saya mengasihi supaya saya diselamatkan. Atau saya berbuat baik supaya saya selamat. Kalau yang ini artinya perbuatan baik itu adalah jalan untuk memperoleh keselamatan. Itu beda. Kenapa jalan perbuatan baik itu enggak perlu dilewati? Bapak Ibu masih ingat nggak kapan terakhir berdosa? Lebih gampang mana? Berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat jahat, Pak. Mana yang perlu latihan lebih banyak? Berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat baik. Pak. Berbuat baik latihannya luar biasa, tapi untuk iri hati, untuk sombong, Tidak perlu latihan. Jadi kalau memakai ungkapan yang jujur, bagaimana perbuatan baik cukup untuk menyelamatkan diri saya? Enggak masuk. Sulit untuk diterima. Tetapi yang ada adalah Tuhan sudah menyelamatkan saya, Tuhan sudah mengasihi saya, maka saya percaya dan saya pun mengasihi sesama saya. Kasih menjadi tanda orang yang percaya kepada Yesus. Nah, Taurat itu memberikan penjelasan tentang bagaimana orang harus mengasihi. Sekarang, agak melompat ya, tolong membuka Matius bab 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Itu ringkasan paling ringkas dari seluruh hukum Taurat ada di situ. Matius 7 ayat 12. Apa yang dikatakan di situ? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kalau Bapak-Ibu memperhatikan baik-baik ucapan Yesus ini senada dengan kasih itu apa enggak? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Atau bahasa negatifnya ya, apa yang kamu tidak suka, jangan lakukan kepada orang lain. Nah, ini menjadi cara hidup orang yang sudah diselamatkan. Ini adalah cara hidup orang yang percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat tetap berlaku. Lakukan apa yang diajarkan di dalam hukum Taurat. Nggak ada yang salah dengan itu. Ringkasnya, kasih kepada Tuhan, kasih kepada Allah, atau kasih kepada sesama. Bisa juga, lihat yang ini tadi. Apa yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian kepada mereka. Orang yang percaya kepada Yesus akan mengasihi sesama.
kasih kepada sesama itu adalah isi hukum Taurat. Kalau dibalik, Taurat itu memberikan penjabaran tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, kemudian sekarang silahkan Bapak Ibu, ini ayat yang gampang dulu ya, yang gampang dulu. Ayat 38. Bab 7. Ya, maaf, bab 5. Maaf, bab 5 ya. Matius 5 ayat 38. Biasanya hafal. Pilih teks yang Bapak Ibu hafal aja. Ayo Bu. Pembalasan. Oh, ayo. Ayo Oma Leni. Kamu Boleh. telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Orang seringkali membaca teks ini secara keliru. Lihat ya, seringkali orang menganggap mata ganti mata, gigi ganti gigi, dianggap tidak berlaku. Coba kalau memikirkan seperti itu, lihat ke ayat 17. Yesus tidak meniadakan kan ya? Kalau saya mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi tidak berlaku, berarti saya melawan Yesus ini. Berarti saya bersikap lebih hebat dari Yesus. Yesus mengatakan tidak meniadakan, saya malah meniadakan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Apalagi lihat ayat 19. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Jadi, yang mengatakan mata ganti mata dan gigi ganti gigi tidak berlaku lagi dan ngomong itu kepada orang lain, nanti surganya paling bawah. Gitu. Nah, coba sekarang. Kalau ya orang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, dianggap nggak berlaku, diganti pipi kanan, tambahin pipi kiri, gitu kan ya. Coba lihat ayat 27. Lihat ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Tunggu dulu. Apakah, ini kan kalimatnya, susunan kalimatnya sama dengan yang di ayat 38-39 kan ya? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, enggak berlaku. Diganti pipi kanan plus pipi kiri. Coba ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu. Berarti jangan berzinahnya sudah dianggap tidak berlaku lagi. Diganti dengan memandang perempuan dan menginginkan. Enggak bisa begitu. Berarti mata ganti mata, gigi ganti gigi, enggak bisa dikatakan ini ditiadakan, dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Enggak. Yang seringkali jadi soal, itu orang langsung ambil simpulan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu adalah Balas dendam. Balas dendam, bahkan perintah atau pembenaran untuk balas dendam. Tapi tunggu dulu, Bapak Ibu, gini, kalau bicara tentang hukum yang ada sekarang, hukuman itu ada fungsi untuk pembalasan apa enggak? Enggak. Kalau bicara tentang hukum yang berlaku sekarang,
Ada unsur pembalasan apa enggak? Ada. Ada. Kayaknya ada kesalahan, terus dia Ada. terlalu, jadi dia nggak mau lagi, gitu dia harus hati-hati gitu. Makanya aku juga nggak banyak bicara, aku cuma bilang kalau Ini apa ini? Tak Ada kirain pengajaran yang lain. jawaban. Ada pengajaran yang lain. Bapak Ibu coba ingat-ingat kalau ada ini, kalau hukum yang berlaku di Ada. Indonesia ya, pembunuhan berencana, hukumannya berapa tahun? Seumur hidup. Minimal 20 tahun. Pembunuhan berencana terhadap beberapa orang, mati itu hukumannya. Dalam hukuman ini ada unsur pembalasan. Ya. Kalau tidak ada pembalasan, bagaimana? Orang yang sudah melakukan kejahatan harus dibalas. Hukuman itu salah satu fungsinya adalah untuk pembalasan. Ini namanya keadilan dalam ini. Keadilan yang berupa pembalasan. Ini namanya justitia vindicativa. Coba sekarang, ada orang yang melakukan pembunuhan berencana, lalu dihukum 1 minggu, gitu. Itu biarpun itu bukan anak saya, bukan keluarga saya ikut marah. Kenapa? Ada rasa keadilan yang terganggu. Nah, sekarang bagaimana ketika orang memberikan hukuman? Pada prinsipnya, hukuman yang diberikan harus adil. Dalam arti, setimpal dengan kejahatan, seimbang dengan kejahatan yang sudah dilakukan, kan ya. Kalau sampai orang melakukan kejahatan ringan, hukumannya berat, salah. Nggak adil. Orang melakukan kejahatan berat, hukumannya ringan, salah juga. Nggak adil itu. Nah, kemudian, sekarang Bapak Ibu tolong membuka Taurat ya. Silakan buka kitab Imamat, bab 24. Imamat 24. (19-20). Apabila Imamat 24 ayat 19 dan 20. baca, Pak. Tunggu dulu, lihat temannya masih sibuk mencari. Sudah ketemu? Ya, silakan, Pak. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau ada orang yang membuat sesamanya cacat, maka pelaku harus dihukum. Hukumannya apa? Dibuat cacat juga. Itu baru hukuman yang dikatakan seimbang dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Kalau ada orang yang membuat sesamanya cacat, tapi dihukum mati, nggak adil. Kalau ada orang yang membuat sesamanya cacat, hukumannya cuma dicubit, nggak adil juga. Kalau ada orang yang membuat sesamanya cacat, kalau ada orang yang membuat, gini aja, gini, kalau ada orang yang memukul mata sesamanya sampai matanya bengkak, maka orang itu, si pelaku, harus dihukum. Hukumannya apa? Matanya dipukul sampai bengkak. Kalau ada orang yang mencolok mata sesamanya sampai matanya buta, maka pelaku harus dihukum. Hukumannya apa? Dicolok juga sampai buta. Baru itu imbang hukumannya. Nah, hukum ini juga berfungsi sebagai peringatan.
Kalau kamu tidak mau matamu bengkak karena dipukul, ya jangan mukul mata sesama. Kalau kamu tidak mau matamu buta karena dicolok, ya jangan mencolok mata orang lain, apalagi sampai buta. Nggak ada yang salah kan dengan mata ganti mata dan gigi ganti gigi? Nggak ada. Yang salah biasanya persepsi atau cara memahaminya. Jadi sekarang kembali ke Injil Matius bab 5 tadi ya. Hukum Taurat mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini adalah peringatan supaya orang memberi hukuman secara adil, supaya orang tidak berbuat jahat kepada sesama. Nggak ada masalah di situ. Itu baik-baik saja. Tetapi Yesus berkata, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada, melainkan siapapun yang menampar pipi kanan, berilah juga kepadanya pipi kiri. Apa maksud Yesus ini? Pembalasan yang seimbang itu baik, enggak ada masalah. Kalau tidak, kalau kejahatan tidak ada hukumannya, kalau kejahatan tidak ada balasannya, maka orang yang berbuat jahat akan terus berbuat jahat. Tapi Yesus mengatakan, hukuman yang adil itu benar, itu baik. Tapi ingat ya, dalam setiap penghukuman, dalam setiap pembalasan, kamu melakukan apa yang kamu sendiri tidak suka. Kemudian, kalau pipimu yang kanan ditampar, coba yang berdua berhadapan, kalau pipi kanan ditampar, itu namparnya pakai tangan apa kiri? Orang berhadapan. Kiri. Pakai Kiri. tangan kan. Pakai Kalau tangan mukulnya kiri. pakai tangan kanan, berarti dapatnya atau mukulnya namparnya gimana? Dapat punggung kanan, punggung. Pakai punggung tangan. Mana yang lebih sakit? Ditampar pakai telapak tangan atau punggung tangan? Boleh dicoba. Punggung tangan. Pakai punggung tangan lebih sakit. Selain lebih sakit secara fisik, itu lebih menyakitkan di dalam hati juga. Karena lebih lebih merendahkan, lebih menghina. Nah, kemudian sekarang begini. Tuhan Yesus bicara dengan menggunakan bahasa hiperbolis. Prinsipnya, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada. Kalau kamu melawan, memberikan perlawanan kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, artinya apa? Kamu melakukan kejahatan yang sama dengan yang dilakukan orang itu. Yang dikehendaki Tuhan Yesus, kalau orang melakukan kejahatan kepadamu, kamu jangan ikut berbuat jahat. Jangan ikut berbuat jahat. Lebih lanjut itu berarti kalau kamu melakukan kejahatan karena orang berbuat jahat kepadamu, berarti yang menentukan kamu berbuat baik atau berbuat jahat siapa? Orang berbuat jahat kepadamu, maka kamu pun berbuat jahat. Berarti orang lain, kejahatan orang lain malah yang menentukan apa yang kamu perbuat. Tuhan Yesus tidak mau yang seperti itu. Dia mengajarkan, kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, jangan sampai kamu ikut berbuat jahat. Jangan sampai kamu dikendalikan oleh kejahatan orang lain itu. Nah, sekarang begini. Dengan memperhatikan ini semua, Bapak Ibu, kita bisa melihat Matius memberikan perhatian kepada hukum Taurat. Matius mengajak orang, para pengikut Yesus, untuk mendengar bagaimana Yesus mengajar tentang hukum Taurat. Mana yang lebih utama, bagaimana harus membacanya, begitu. Dan Tuhan Yesus memang lebih banyak bicara tentang moral Taurat daripada ritualnya. Maksudnya, ya ini kalau Bapak Ibu membaca dari ayat 17 sampai 48,
itu bicaranya tentang moral. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kepada kita, hati-hati ya, kamu jangan makan ini daging kelinci. Karena daging kelinci itu haram. Kalau daging kelinci itu haram, itu akan membuat kamu najis. Tuhan Yesus memang tidak mengajarkan itu. Perhatian Yesus yang utama itu memang soal moral. Apakah yang ritual itu ditiadakan? Bapak Ibu, cara membaca hukum, ingat tadi ya, orang bisa membacanya harafiah, orang juga bisa membacanya dengan memperhatikan jiwa hukum. Nah sekarang begini, kalau ngomongin hukum yang berkaitan dengan hukum ritual ya, tahir dan najis. Begini, Bapak Ibu tolong mengingat juga ucapan Yesus. Yang masuk ke dalam mulut itu tidak membuat orang najis. Yang membuat najis itu yang keluar dari mulut. Perhatikan, keluar dari mulut itu apa? Yang keluar dari mulut itu apa? Kata-kata. Ucapan kan ya, bukan muntahan. Ucapan. Omongan. Karena yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Sekarang, kalau bicara tentang ucapan, tentang mulut, lihat ya, Bapak Ibu, ini juga soal yang sifatnya fisik, orang bisa melihat, orang bisa mendengar. Bisa nggak orang mengatakan mulutnya jorok tapi hatinya bersih? Nggak bisa. Kalau nggak percaya, gimana cara membuktikannya ya? Mulutnya ngomongnya jorok, terus tapi bilang yang penting hatiku bersih. Nggak mungkin tuh. Kemudian Bapak Ibu juga boleh mengingat begini, kalau Bapak Ibu ini ikut misa ya, lalu kan ada doa tobatnya dulu kan ya. Lalu yang lebih diperhatikan itu kan soal hati kan ya. Bapak Ibu amati, bayangkan saja, jangan amati, nggak enak nanti kalau yang nggak enak yang diamati. Bapak Ibu ikut misa ya, lalu sudah membersihkan hati katanya, tapi kemudian sepanjang misa itu yang ngobrol, yang main handphone, yang malah tiduran di gereja, setiap 10 menit ke toilet gitu ya. Atau kemudian perhatikan pakaiannya, yang laki-laki misa pakai celana pendek sekali, udah seminggu nggak mandi, yang perempuan pakai baju minim, lalu mengatakan yang penting kan hatiku, gitu. Nggak bisa. Apa yang ada di dalam hati akan terungkap di dalam ini sikap, perilaku, bahkan di dalam cara bicara, cara berpakaian. Lalu kalau ngomongin pakaian ya, ngomongin pakaian, saya nggak ngomongin makan daging babi sekarang, tapi ngomongin pakaian. Kalau orang mau misa, itu milih baju yang dipilih itu dasarnya apa? Jadi saya memilih baju, itu pertimbangannya apa? Menghormati. Terbaik. Iya, itu ketentuannya macam-macam. Tapi yang prinsipnya, saya mau ketemu Tuhan. Saya mau menghadap Tuhan. Maka pakaian saya harus begini, gitu kan ya? Enggak bicara langsung tentang ini sopan, ini enggak. Gitu ya. Tetapi nomor satu, pertimbangannya saya mau ketemu Tuhan. Karena itu pakaian saya harusnya begini-begini. Ini ngomong fisik. Kemudian, kalau orang mau ke gereja, mau misa, tapi pertimbangan memilih baju itu adalah mode terkini. Pertanyaannya masih tetap sama. Mikir Tuhan apa enggak? Mikir mau ketemu Tuhan apa enggak? Nah, apa yang
bisa dikatakan menyangkut soal hati akan terungkap juga ini lewat kata-kata, lewat perilaku, lewat hal-hal yang tampak itu tadi. Ini yang kita bisa lihat kalau bicara tentang ini hukum ritual. Gitu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, Matius mau mengajak para pengikut Yesus, khususnya yang berasal dari kalangan Yahudi, supaya tidak merasa kehilangan Taurat. Justru di dalam Yesus, Taurat itu disempurnakan. Nah, sampai di sini silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Di chat Pak Popo. Di chat sepertinya pernyataan itu ya, atau pertanyaan itu ya. Pak Roy bisa bacain? Konsep keadilan terkait kesamaan upah, tapi perbedaan durasi kerja. Apakah bisa mencakup atau diharapkan dalam memahami keadilan dalam melihat atau menimbang adil tidaknya perlakuan manusia terhadap hewan dewasa ini? Mengingat manusia tidak perlu mengorbankan, tapi tetap saja mengorbankan. Apakah dalam hal demikian manusia masih dianggap adil? Umat aku. Ini pencinta binatang sepertinya. Enggak berkaitan dengan diskusi kita kan. Nggak ada kaitannya. Nah, kemudian begini, saya nggak langsung menanggapi itu ya, karena bicara tentang keadilan di dalam perikop tadi, saudara, aku tidak berlaku tidak adil. Aku berlaku adil, kenapa? Aku bertindak sesuai dengan kesepakatan. Itu adil, bertindak sesuai dengan kesepakatan. Sekarang begini, berlaku adil itu artinya apa? Seringkali orang langsung berkata begini, dok, berlaku adil itu sama dengan adil distributif nomor 1, bagi rata. Kata adil, bersikap adil itu artinya memperlakukan orang lain dengan benar. Itu adil. Lalu ketemulah kita dengan macam-macam jenis keadilan. Ada yang distributif, vindikatif, protektif. Orang yang lemah perlu dilindungi. Itu keadilan. Itu keadilan yang sifatnya protektif. Nah, dalam perikop tentang orang-orang upah di kebun anggur, adil yang dimaksudkan dalam ucapan itu tadi ya, berlaku tidak adil tadi, itu urusannya berkaitan dengan saya bekerja, saya mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan. Saya tidak akan mendiskusikan yang lain-lain karena itu urusan lain, beda tema dalam diskusi. Kemudian, apakah cukup orang mendapat perlakuan adil? Kalau Tuhan memperlakukan kita dengan adil, Bapak Ibu, jangan-jangan saya termasuk yang nggak sepakat Tuhan berlaku adil kepada saya. Saya sudah melakukan kesalahan, lalu kesalahan saya, kalau harus mendatangkan hukuman dan hukumannya adil, bagaimana? Saya tidak akan sampai ke surga. Lalu yang kita temukan di dalam perikop itu adalah Tuhan yang murah hati. Murah hati. Murah hati itu bagaimana? Itu yang kita lihat. Tuhan yang memberikan kehidupan kekal. Hanya Tuhan yang bisa memberikan hidup kekal. Hanya Tuhan yang bisa membawa orang masuk dalam kerajaan Allah. Manusia nggak bisa. Karena itu yang kita lihat, Allah bermurah hati dengan membawa manusia masuk dalam hidup kekal. Kalau mau masuk hidup kekal, turuti saja apa yang dikatakan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perikop yang kita diskusikan berkaitan dengan Injil Matius. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah 4 menit menjelang jam 9. Kalau di sini udah 4 menit jam 10 malam.
Bapak di mana emang? Sama, di sini juga sudah jam 10. Saya di Ubud, Bali. Tuh, sama Pak, saya juga di Bali Pak. Iya. Kok nggak ketemu? Kok nggak Nggak ketemu? ketemu, saya di Denpasar. Saya di Ubud, menyendiri. Meditasi. Meditasi. Ya, supaya dapat ilham dari Pak Seto. Ya, terima kasih. Kalau nggak ada, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Seto sebagai penutup. Oh, Ada di sudah. chat. Apa? Ada soalan di chat. Oh, ada. Ya. Pak Seto, saya sering dengar orang mengatakan bahwa ia hanya galak dalam kata-kata, tapi maksudnya baik. Galak, tapi mau membantu orang lain. Apakah ini benar? Galaknya itu gimana maksudnya ya? Ya, galak. Orang, ya, Duduk kali. orang bisa berbicara, Orang deskripsinya agak sulit. Galak, kasar, keras, beda-beda kan ya? garang. Iya, galak. Garang lagi ya. Antara keras dengan kasar saja sudah berbeda. Orang bisa berbicara keras, tapi nggak perlu kasar. Ya kan? Kemudian, kalau orang sudah berbicaranya kasar, tunggu dulu. Ucapan yang kasar itu tidak hanya menyakiti telinga, tapi menyakiti hati. Hati. Kadang nggak kasar, nggak keras, tapi sinis. Menyakiti hati juga. Sehingga, Bapak-Ibu begini, ketika orang berbicara, orang pun perlu memperhatikan kan ya. Antara sikap saya tegas, keras, kasar, garang, sinis, jorok, ya. Tapi kemudian begini juga, Bapak Ibu ingat-ingat, kata-kata yang diucapkan itu seperti kekuatan yang dahsyat loh ya. Kata yang baik bisa memberikan semangat, kata yang negatif bisa menjatuhkan semangat. Ya. Nah, ucapan itu bisa menunjukkan, mengungkapkan sikap. Coba Bapak Ibu begini, Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan, lalu ada orang kesulitan keuangan, lalu Bapak Ibu didatangi orang yang mau bantu, uangnya langsung dikasih, tapi mulutnya ngomong kasar atau jelek ngomongnya. Mau terima enggak? Enggak. 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 Saya nggak bisa ngasih contoh, nggak bisa ngasih contoh apa itu ucapan kasar, ntar direkam. Nah, saya pernah masuk dalam situasi saya ngomong kasar, tapi saya nggak mengucapkan kata-kata yang menyakitin orang lagi. Sebisa mungkin saya memperhatikan itu. Kalau saya bercanda itu bukan menyindir. Kalau saya bercanda itu bukan mau menyakiti. Enggak. Orang bisa bercanda, tapi ya saya tidak memungkiri Bapak Ibu banyak orang yang sakit hati dengan omongan saya, karena bagaimanapun saya termasuk yang paling banyak omong kan. Jadi saya nggak punya, benar saya nggak punya niat jahat. Saya senang kalau orang mau belajar. Tapi kemudian ada orang yang tersinggung dengan ucapan saya, ya itu bukan sekali, dua kali. Tapi bisa jadi itu urusannya berbeda. Gitu. Ya, Bukan begitu. niat kita.